Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putra Dwiki Kurnia, nomor induk mahasiswa 1910321029, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas resum dengan tema Agroinovasi Era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Untuk memenuhi tugas sosiologi pedesaan, dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Dengan pemateri yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo selaku Direktur Pendawa Kencana Multifarm. Yang kedua, Dr. Insinyur Muhammad Hasmi selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Yang ketiga, Anissa Nurina Aulia selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember, juga sebagai moderator pada acara webinar tersebut. Materi pertama akan disampaikan langsung oleh Profesor Dr. Insinyur Gembong Priyatmo, Smart Farming 4.0 dan solusi dalam regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Menyongsong dan menghadapi era demografi di mana regenerasi non-produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan pangan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Di samping itu, beliau juga menjelaskan tentang cara mencapai negara kedaulatan dengan melakukan perubahan secara drastis, di antara lain 1. Karakter building, yaitu membangun karakter petani menjadi petani profesional. 2. Ekonomi building, yaitu membangun potensi desa menjadi pusat ekonomi, di antaranya dibentuk ekonomi kreatif. 3. Education building, yaitu membangun dan mencerdaskan petani dalam hal usaha taninya. 4. Teknologi building, yaitu menerapkan teknologi yang tepat guna murah dan mudah operasionalnya. Manajemen pengolahan lahan. Manajemen pengolahan lahan bertujuan untuk mensterilkan tanah dari virus dan bakteri yang berbahaya bagi tanaman. Adapun cara pengolahan tanah antara lain 1. Pengolahan lahan. 2. Sanitasi tanah. 3. Penanaman bakteri. 4. Drainase dan irigasi yang baik. Manajemen penanaman. 1. Penunasan. 2. Pembibitan. 3. Penanaman di lahan. 4. NPK 25 dan 16. Manajemen produksi tidak mengenal musim, jenis tanah, dan iklim. 1. Pelakuan. 2. Nutrisi. 3. Enzim dan hormon. 4. Air dan vitamin. Optimalisasi gen lokal menuju kemandirian pangan. Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam sebagai sumber pangan lokal yang memiliki potensi gizi tinggi. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang senantiasa harus dipenuhi, dan ketersediaan pangan dalam suatu bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa tersebut dapat mandiri. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya lokal sangat diperlukan untuk mencapai kemandirian bangsa. Penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Dalam pengembangan urban farming dibutuhkan kreativitas yang tinggi karena urban farming bukan saja untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga harus mempunyai nilai di antaranya. 1. Healthy artinya sehat. 2. Berarti artinya bahwa pokok yang diproduksi mempunyai nilai kandungan untuk menjaga kesehatan. 3. R artinya harus mempunyai nilai tinggi seni. Kewirausahaan membentuk jiwa kepemimpinan. Karakter pemimpin entrepreneur harus mempunyai sifat mengambil lebih banyak bisnis resiko yang terkait yang mengandung perubahan dan inovasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan bersaing secara agresif dengan perusahaan lain. Dalam membentuk jiwa kepemimpinan,
Wirausaha adalah cara yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin wajib bisa memimpin dirinya sendiri. Bila sudah mampu memimpin dirinya sendiri, baru bisa menjadi pemimpin organisasi yang sesungguhnya. Di samping itu, pemimpin suatu usaha juga harus mempunyai sifat agresif terhadap inovasi teknologi dan dapat meyakinkan bahwa usaha yang dipimpinnya bersama staf mampu mencapai target dari visi usahanya dan dapat mencapai hasil sukses luar biasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Muhammad Hasmi. Agroinovasi di era 4.0 untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, berkembang secara vertikal dan horizontal, dimulai dari mesin uap, kereta api dan mesin pergerak turbin. Setelah memasuki revolusi industri 4.0, semuanya berubah secara dramatis. Terdapat 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. 1. Interoperabilitas kesesuaian. 2. Transparansi informasi. 3. Bantuan teknis. 4. Keputusan mandiri. Smart farming, yaitu pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektifikasikan dengan perangkat teknologi dalam mengumpulkan informasi yang diperoleh dari perangkat perekam data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture, yaitu pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet. Dampak baik yang ditimbulkan dapat mengaplikasikan pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan dan bisa menjaga kesehatan dan kelestarian tanah. Smart farming sendiri sangatlah berpengaruh untuk hidup berkelanjutan para petani di Indonesia. Di Indonesia sendiri, smart farming sudah diterapkan di Lampung meskipun hanya uji coba. Tindak lanjut untuk smart farming yaitu 1. Harus berpikir terbuka. 2. Mengikuti para ahli yang rekam jejaknya bagus. 3. Penyesuaian kurikulum mengadaptasi 10 skill di era revolusi industri 4.0. 4. Integrasi ilmu-ilmu untuk perkembangan pertanian. 5. Link and match academic business industry. Berikut bukti sertifikat bahwa saya telah mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2020 jam 08.00 sampai 12.00 WIB. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.